Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu atammani ala rasulihil karim. Amma ba'd. Pada video sebelumnya kita telah menjelaskan secara ringkas tapi insyaallah jelas mengenai materi mengqashar salat. Dan insyaallah di video ini kita ingin membahas materi yang erat kaitannya dengan mengqashar salat, yaitu materi menjamak solat. Mengqashar solat dan menjamak solat menjadi dua materi yang selalu disandingkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab fikih karya mereka, karena keduanya adalah dispensasi atau keringanan khusus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang akan melakukan perjalanan jauh. Untuk memahami materi menjamak solat dengan baik, maka pembahasan materinya ini akan kita buat poin per poin. Poin yang pertama, apa itu definisi menjamak solat? Menjamak solat artinya menggabungkan dua solat untuk dilaksanakan di satu waktu secara berurutan. Menggabungkan dua solat, menggabungkan zuhur dan asar misalnya, atau maghrib dan isya misalnya, untuk dilaksanakan di satu waktu. Zuhur dan asar dilaksanakan di waktu zuhur, atau zuhur dan asar dilaksanakan di waktu asar, atau maghrib dan isya dilaksanakan di waktu maghrib, maghrib dan isya dilaksanakan di waktu isya, dan pelaksanaannya secara berurutan. Tidak bermakna menggabungkan itu zuhur dan asar solatnya itu hanya satu, niatnya ada dua. Tidak seperti itu. Makna menggabungkan adalah keduanya tetap dikerjakan masing-masing dengan cara berurutan. Kemudian yang kedua, poin yang kedua, apa hukum menjamak solat? Hukum menjamak solat adalah boleh. Boleh artinya ketika seseorang melakukan perjalanan jauh, tiba waktu solat zuhur, maka dia boleh memilih melakukan solat zuhur sendiri pada waktunya. Nanti ketika waktu asar masuk, dia lakukan solat asar sendiri di waktu asar. Atau memilih alternatif menjamak, ketika masuk waktu zuhur, dia lakukan solat zuhur sekaligus setelahnya dengan solat asar, tapi dilaksanakan di waktu zuhur misalnya. Itu definisi boleh. Meski boleh, namun yang perlu kita ketahui adalah para ulama mengatakan lebih utama bagi orang yang melakukan perjalanan jauh tetap melakukan solat secara terpisah atau tanpa dijamak. Zuhur dilaksanakan di waktu zuhur, asar dilaksanakan di waktu asar, maghrib dilaksanakan di waktu maghrib, isya dilaksanakan di waktu isya. Lebih utama untuk tidak menjamak. Tapi kalaupun seandainya seseorang memilih, saya mau jamak saja solatku, maka solatnya sudah sah, boleh. Poin yang ketiga, solat apa saja yang boleh dijamak atau digabungkan satu sama lain? Jawabannya, solat yang boleh dijamak hanya ada dua. Solat zuhur dijamak atau digabung dengan solat asar, dan solat maghrib dijamak atau digabung dengan solat isya. Selain dua solat ini, maka solat-solat yang lain tidak boleh digabung satu sama lain. Solat subuh dengan zuhur tidak boleh dijamak, solat asar dengan maghrib tidak boleh dijamak, solat isya dengan subuh tidak boleh dijamak. Poin yang keempat, apa saja sebab yang menjadikan seseorang telah boleh menjamak solatnya? Ulama mengatakan sebab seseorang sudah bisa menjamak solat itu ada dua mengikuti pendapat yang kuat, yaitu melakukan perjalanan jauh dan ketika terjadi hujan yang deras. Namun ada ulama yang menambahkan satu sebab lain, yaitu jika seseorang sedang tertimpa penyakit, namun sebab yang ketiga ini dianggap sebagai pendapat yang lemah. Nah, pada poin sebab yang menjadikan seseorang boleh menjamak solat ini
merupakan poin yang berbeda dengan mengqashar solat. Kalau dalam mengqashar solat, penyebabnya hanya satu, yaitu melakukan perjalanan jauh. Sedangkan pada menjamak atau menggabungkan dua solat, sebabnya ada tiga, yaitu melakukan perjalanan jauh, ketika terjadi hujan deras, dan yang ketiga mengikuti pendapat yang lemah, yaitu ketika seseorang sedang tertimpa penyakit. Kemudian poin yang terakhir, poin yang kelima, yaitu syarat seseorang boleh menjamak solat. Ada syarat yang umum. Syarat yang umum itu poin-poinnya beberapa terletak pada syarat-syarat mengqashar solat. Di antaranya adalah seseorang melakukan perjalanan dengan radius sekitar 82 kilo. Maknanya, jika seseorang melakukan perjalanan hanya 60 kilo, 50 kilo, 40 kilo, atau bahkan kurang dari 40 kilo, maka orang ini belum menjamak solatnya. Dan ini sering sekali kita ketemukan kesalahan. Perjalanan yang dilakukan baru 20 kilo, baru 10 kilo, karena mereka menganggap kan ini sedang melakukan perjalanan, lalu mereka mengambil untuk menjamak solat. Ini adalah kekeliruan yang sangat besar. Orang yang boleh menjamak atau menggabungkan dua solat adalah orang yang melakukan perjalanan jauh dengan radius kurang lebih 82 kilo. Kemudian yang berikut, menggabung dua solat itu harus dilakukan setelah seseorang melewati perbatasan kampung atau kota tempat dia tinggal. Kalau seseorang ingin melakukan perjalanan jauh, lalu masuk waktu sholat, tapi dia masih berada di rumahnya, maka dia tidak boleh memilih alternatif menjamak sholat. Kalau dia ingin mengerjakan sholat zuhur, zuhur harus pada tempatnya. Mengapa? Karena dia masih di rumahnya. Asar harus dikerjakan setelah masuk waktu asar. Kenapa? Karena dia masih berada di rumahnya. Dan seterusnya. Lalu ada beberapa syarat yang lain yang berlaku secara khusus. Nah, untuk mengetahuinya, kita ingin membagi menjamak solat itu pada dua bagian. Yang pertama, jamak takdim. Yang kedua, jamak takhir. Apa itu jamak takdim? Untuk lebih mudah kita pahami, maka kita ingin jelaskan langsung secara rinci. Jamak takdim itu adalah mengerjakan solat zuhur dan asar digabung, lalu dilaksanakan di waktu zuhur, dan menggabung solat maghrib dan isya dikerjakan di waktu maghrib. Itu jamak takdim. Takdim itu artinya memajukan pelaksanaan solat asar yang seharusnya dia dilakukan setelah masuk waktu asar, baru dikerjakan di waktu zuhur, atau memajukan solat isya yang harusnya dilakukan di waktu isya, lalu dikerjakan maju bersamaan dengan maghrib. Syarat jamak takdim ada tiga. Yang pertama, antara zuhur dan asar, antara maghrib dan isya wajib berurutan. Zuhur dulu, baru asar, maghrib dulu, baru isya. Kalau seseorang membaliknya, maka solatnya tidak sah. Tidak boleh mengerjakan asar dulu, baru zuhur, atau isya dulu, baru maghrib. Harus berurutan zuhur, kemudian asar, maghrib, kemudian isya. Syarat yang kedua, antara solat yang pertama dengan solat yang kedua, tidak boleh ada jeda waktu yang agak lama. Melaksanakan solat zuhur, salam solat zuhur, harus langsung berdiri, kemudian melakukan takbiratul ihram untuk solat asar. Mengerjakan solat maghrib, salam solat maghrib, harus langsung berdiri, kemudian takbiratul ihram solat isya. Di poin ini, kesalahan pun ternyata masih kerap terjadi. Seseorang yang ingin menjamak solat zuhur dengan asar, setelah salam solat zuhur, dia terkadang masih sibuk bercerita dengan orang yang ada di sekelilingnya, atau mengambil HP, atau melakukan aktivitas-aktivitas yang lain. Selang 1 menit, selang 2 menit, selang 3 menit, dia lalu berdiri untuk mengerjakan solat asar. Maka ini adalah kekeliruan. Solat asarnya tidak sah. Maghrib dan isya pun seperti itu. Kemudian syarat yang terakhir, niat menjamak itu harus sudah dimunculkan di dalam hati saat sedang mengerjakan solat yang pertama. Niat untuk menjamak zuhur dan asar sudah harus muncul di dalam hati saat sedang mengerjakan solat zuhur.
tidak boleh niat menjamak tapi sholat zuhur telah usai. Saya sholat zuhur, assalamualaikum, oh saya ingin menjamaknya dengan sholat asar. Maka asar tidak boleh dikerjakan di waktu zuhur, harus menunggu waktunya tiba baru dikerjakan di waktu asar sendiri. Maghrib dan isya pun seperti itu. Untuk niatnya, ingat, ini berbeda dengan mengqashar sholat. Kalau mengqashar sholat, niat qashar itu harus muncul di dalam hati saat melakukan takbiratul ihram. Tapi kalau niat menjamak sholat jamak takdim, itu sudah harus muncul atau terbesit di dalam hati, tapi tidak harus di dalam takbiratul ihram. Yang penting terjadi di sela-sela dia mengerjakan sholat zuhur atau di sela-sela mengerjakan sholat maghrib. Yang kedua, jamak takhir. Jamak takhir itu artinya mengakhirkan. Jamak takhir yaitu melaksanakan sholat zuhur dan asar di waktu asar, atau melaksanakan sholat maghrib dan isya di waktu isya. Mengakhirkan maghrib ke isya, mengakhirkan zuhur ke asar. Jamak takhir. Dan syaratnya cukup mudah, hanya satu, yaitu memunculkan niat untuk menjamak jamak takhir di dalam hati saat waktu sholat zuhur misalnya, atau waktu sholat maghrib itu masih ada. Saya misalnya berniat ingin melakukan zuhur dan asar jamak takhir. Zuhur akan saya lakukan di waktu asar, maka jika zuhur mulai dari jam 12 sampai jam 3, di sela-sela antara jam 12 sampai jam 3 itu saya sudah harus berniat menjamak zuhur dengan asar jamak takhir. Tidak boleh masuk waktu asar baru saya niat menjamak zuhur dengan asar. Tidak boleh seperti itu. Kemudian kita katakan niat jamak takhir itu yang penting muncul di dalam hati di waktu sholat, tidak di dalam sholat. Dia yang penting di waktu zuhur sudah ada, atau di waktu maghrib sudah ada. Tidak disyaratkan harus berada di dalam pelaksanaan sholat zuhur atau di dalam pelaksanaan sholat maghrib. Itulah sekelumit penjelasan mengenai menjamak sholat. Ada beberapa poin khusus lagi yang berlaku, tapi ini terjadi umum bagi materi menjamak dan materi mengqashar sholat. InsyaAllah akan kita bahas pada video pelengkap materi menjamak dan mengqashar sholat selanjutnya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.